First People, ketemu lagi dengan kami, dengan saya Elsa. Dan saya Ricky. Nah, hari ini kita mau ngomong satu topik yang mungkin istilahnya baru dengar saat ini, tapi kalau begitu dengar isinya pasti semua orang bisa relate. Oh, aku juga, karena semua orang merasakan hal ini. Kita menjalani hari-hari dalam pandemi ini dan kita tahu banyak banget ketidakpastian. Lalu kita rasanya gimana? Lelah banget, bukan hanya fisik tapi juga mental. Makanya menarik nih Sa, lo bilang tentang emotional agility. Yes. Apa sih maksudnya? Iya, ini binatang apa ini? Betul, baru dengar juga nih soalnya. Oke. Tapi sebelum masuk ke situ, nah, siapa dari antara kita, lo jangan-jangan ya, yang ini ada new way, ya, gaya hidup yang baru, kayak dibilang seringnya pandemic lifestyle gitu ya, yang jadi sudden chef, tiba-tiba jago masak, nyobain resep, atau bikin-bikin kue, roti, dan sebagainya, atau dalgona master mungkin, ya, atau mindahin isi kebun raya Bogor ke rumah, ya, saya ada sih, jadinya tiba-tiba punya 2 rak baru, ya, sosial media kayaknya hijau-hijau semua ya, hijau semua, ya, bagaikan kebun raya di rumah kita, atau yang jadi ratu virtual gathering dari mulai ulang tahun, pesta kostum, semua, di depan screen kayak kita gini nih, gitu ya. Kalau di rumah saya suka ada paket. Nah, itu yang paling kita tunggu ya, hiburan di hari-hari. Tiba-tiba kalau ada bunyi, ada motor berhenti, paket. Nah, itu kan endorfinnya naik ya. Langsung hormon-hormon yang buat senang itu muncul ya, happy hormon kita. Ya, atau tiba-tiba ada yang jadi hebat banget punya bisnis baru, PO-nya dong sis, boleh gitu ya. Nah, ini tuh cara-cara kita, berbagai cara kita lakukan untuk beradaptasi, untuk coping gitu ya. Tapi kalau dari segi teknik coping, ada yang bisa bertahan lama dan ada juga yang mungkin nggak sehat, jadi nggak lucu nanti ini dilakukan, tiba-tiba ada masalah baru, misalnya apa, tiba-tiba tabungannya kekuras karena urusannya setiap kali hati agak gundah, belanja tanaman repot nih. Jadi ini mekanisme kita untuk menghadapi pandemi ini, tapi ternyata tentu ada konsekuensi dong mekanisme biasa gitu ya. Iya, jadi karena kita harus tahu apakah yang kita lakukan beradaptasi ini itu bisa jangka panjang nggak, kita bisa tahu nggak sebenarnya pemicunya apa dan gimana mengelolanya dengan sehat. Kenapa perlu? Karena ya kalau lihat di berbagai media, ini salah satunya bahwa setelah pandemik yang dikarenakan virus ini kita sama-sama sudah tahu, ada satu lagi yang diprediksi akan terjadi pandemik berikutnya. Pandemi kesehatan mental. Oh iya, ini semua dibahas akhir-akhir ini. Betul, makin banyak pembahasan tentang ini karena apa? Karena ke depan kita tidak tahu ini kapan berakhir dan kemudian ada banyak perubahan yang terjadi. Kita nggak tahu nantinya jadi new normal, next normal kayak apa sih? Normalnya yang nanti akan kita hadapi. Ada yang tahu. Kantor, dunia kerja, organisasi berubah dan sebagainya. Sometimes it's too much gitu ya. Dan setiap perubahan, setiap ketidakpastian menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, jadi bagaimana sih mengelola ketidaknyamanan ini? Nah, ini satu yang sering kita dengar dan mungkin kita sendiri sering mengatakannya. Kita dibesarkan dan kita terbiasa dalam lingkungan kalau lu buka lagi agak positif sedih, dong, gitu. semangat dong, pasti ada jalan, there's always silver lining, masih untung, it's going to be okay, gitu kan. Gue sering banget. Benar, dan itu yang memang terjadi di mana-mana ya, across culture juga itu terjadi ternyata. Jadi kita daripada kita misalnya mau berbagi tentang apa yang bikin kita galau atau mengenali sebenarnya kalau gue sama lu bilang galau kan beda ya, akarnya bisa jadi beda, tapi kita juga terbiasa dengan kata-kata yang kekinian ini, galau, bete, baper, KZL, kesel. Tapi dibalik itu emosi apa sih sebenarnya? Cuman kita nggak bisa mengelola lagi karena apa? Kita udah terbiasa dengan ya udah semuanya akan baik-baik aja. Jadi itu kayak semacam cara kita melabeling dari kita terlepas dari dalam isinya kita kayak apa gitu. Yes, gitu. Instead of kita bilang aku rapopo padahal kita pendam. Kita tahu segala sesuatu yang dipendam pada suatu saat bisa meledak dan meletus gitu ya. Jadi kita akan ngobrol lebih panjang tentang emosi karena setiap emosi memiliki kapasitas untuk memperkuat kemampuan kita untuk bisa jadi lebih dinamis, jadi fleksibel, jadi bisa menghadapi banyak hal yang kompleks seperti yang dalam pandemi ini ya. Dan kemudian stres, kiri kanan kita dengar stres dan setbacks gitu ya. Kita harus banyak riset rencana gitu. Berarti emosi nggak cuma positivity aja nih, Sa? Termasuk kayak kalau gue sedih, itu emosi. Gue marah, Nah, orang paling sering cuma gue misalnya takut. Iya,
takut, iri. Itu bukan yang negatif ya, itu pun harus dihilangkan ya kalau dalam situasi kayak gini Mbak. Studi menunjukkan tidak. Karena kalau kita meredam, kita tuh diciptakan satu manusia wired dengan emosi positif dan negatif. Sebenarnya emotion is just emotion. Tapi kita yang melabelnya dengan positif dan negatif. Dan kemudian cenderung memendamnya pada saat itu diberi label negatif. Jadi maksudnya bahkan emosi-emosi tadi gue sebutin bisa menjadi sesuatu yang berguna bahkan. Sangat. Di sini jadinya setiap emosi itu memberikan informasi pada kita. Kenapa itu muncul ya? Kita akan bahas lebih dalam tajuk ini. Ya, tajuk gue. Anak lama nih kelihatan ya. Anak lama kelihatannya, jadi kelihatan lah kalau agak. Generasi nggak bohong. Ya, judul ini Emotional Agility dari seorang psikolog dari Harvard, namanya Susan David, yang pada saat dia muncul di TED Talk, kemunculan itu memunculkan TED Talk TED sensation, karena orang kenal hanya biasanya dengan emotional intelligence, tapi di sini kita lebih dalam lagi untuk bisa menjadi emotionally agile gitu ya. Dia bilang ini sebenarnya apa sih? Ini adalah kemampuan kita, kapasitas manusia untuk bisa healthy dengan pikiran kita. Semua emosi munculnya dari mana? Di pikiran. Jadi nanti belajarnya jadi tahu emosi urusannya nggak di sini. Jadi kita nggak ngomong cuma flexibility aja, tapi bahkan agility juga ada. Ada. Dulu kerja dari kantor kan di rumah. Sekarang ada emosional kita ngomong kayak gitu. Betul. Semua orang bilang harus agile karena perubahan terjadi. Bisnis harus agile. Tapi orang sekarang emosinya bahkan yang ngerjain di dalam bisnis siapa? Orangnya. Orang ada emosi. Bahkan dikatakan organisasi yang tidak mau memfactor in masalah manusianya dengan emosinya akan nggak bisa agile. Akan sulit untuk bisa agile gitu loh. Jadi karena emotional agility ini adalah mengenali bahwa normal kok mengalami berbagai spektrum emosi. Tapi kalau kita nggak menganggap itu normal, dia kok kayaknya negatif terus, stres terus. Kemarin dia nangis-nangis, dia nggak profesional, nggak begitu. Manusia di-wired dengan berbagai spektrum emosi. Gimana caranya kita mengenali apa pemicunya dan bereaksi secara sehat dalam kondisi apapun gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana nih kalau misalnya biasanya ada satu hal memicu emosi, munculnya baper, ketok meja, dan habis itu kan kita suka nyesel ya, habis itu paling sering saya deh ya, kalau lagi kesel dulunya gimana, order aja GoFood, jadi kan tabungan duit habis, tabungan berat badan naik, duit habis, tabungan naik, baju sempit, repot karena itu default. Itulah bentuk-bentuk perilaku autopilot yang harus kita atasi supaya kita bisa lebih emotionally agile. Tahu kenapa ya saya mengalami perasaan ini, then what I have to do in a proper manner dalam hal-hal yang tidak akan saya sesali nantinya. Berarti ini konteksnya penting banget juga buat para business leaders yang mimpin orang kan, karena orang tuh gak cuma title, gak cuma role, tapi juga manusia punya emosi. Satu set gak terlepaskan. Exactly. Ya, satu set datang dengan emosinya. So kita akan belajar tentang emotional agility, apa yang akan kita bahas lebih dalam lagi, paham tentang emosi. Ada layer-layernya, spektrumnya. Tahu nggak bedanya emosi sama feeling sama mood? Enggak, gue biasa kalau marah gue sebutnya, gue emosi nih. Nah itu sering banget kita main shortcut, padahal nggak gitu ya. Dan itu adalah being autopilot. Emosi banget nih gue gitu. Karena it's not about emosi. Lagi kita katakan this is emotion. Nah gitu ya. Kita juga akan bahas common approach dalam dealing dengan emosi, si toxic positivity yang sering banyak dibahas nih gitu ya. Gimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam kondisi itu. Ya, ada kabar baik tentang good mood. Kabar baik tentang bad mood. Bahkan bad mood pun bisa ada kabar baik. Kita akan bahas dan kemudian ada step-stepnya yang diajarkan supaya kita bisa dibantu untuk memilih tindakan yang membuat kita bisa thriving, not just surviving, lewat day by day. Gimana mengendalikan dan mengenali nih suara-suara nih di dalam sini nih. Ini yang memunculkan emosi-emosi yang nggak sehat. Jadi hal ini bisa dipelajari oleh orang biasa kayak gue, nggak punya background psikolog, dia bisa. Semua orang bisa. Ini adalah life skill kalau aku bilang penting buat kita tahu, karena begitu kita being more aware dengan emosi kita lebih bisa mengelolanya dengan sehat, dan ini sangat membantu kita dalam menjalani hari-hari ke depan di era penuh ketidakpastian dan mudah-mudahan tidak membawa banyak kecemasan ini lagi kalau udah tahu. Oke, first people, ketemu lagi nanti kita dalam emotional agility class. Jangan lupa ikut loh. Don't miss it, kalau nggak pasti lo emosi. Kalau lo miss it. Bye.